Nah, kanker serviks ini ketika sudah bergejala, dia merupakan stadium 2 lanjut. Jadi udah stadium 2 ke atas. Jadi udah menjadi kanker serviks dan sudah menyebar. Nah, sedangkan kalau masih stadium 1 ataupun prelesi kanker serviks, biasanya belum bergejala. Jadi penyebab kanker serviks 99% itu disebabkan oleh virus HPV. Siapa aja sih dok yang beresiko terkena HPV? Apa cuma perempuan? Sebenarnya kalau misalnya untuk vaksin itu memang benar cuma sekali seumur hidup. Untuk syarat vaksin sendiri apa sih dok? Permisi dokter. Halo. Hai dokter, aku izin mau konsul nih hari ini dok. Ya, gimana nih? Kali ini kita akan berkonsultasi dengan Dr. Andrew Yurius Christian, spesialis obstetri and ginekologi di RSIA Bina Medica. Jadi gini dok, nah di tempat kerja aku tuh lagi banyak banget yang menyinggung tentang vaksin HPV. Nah, jadi aku kepo nih tentang vaksin HPV tuh apa sih sebenarnya dokter? Oke, jadi pertama-tama mungkin kita bahas dulu apa itu HPV ya. Nah, jadi HPV betul. itu Human Papilloma Virus. Jadi itu adalah virus yang bisa menginfeksi manusia. Nah, virus Human Papilloma Virus sendiri ini sebenarnya banyak banget tipenya, 200 atau lebih. Nah, ada beberapa jenisnya yang kita sebut dengan high risk atau yang HPV dengan resiko tinggi, itu pada perempuan khususnya bisa beresiko hingga kanker serviks. Jadi penyebab kanker serviks 99% itu disebabkan oleh virus HPV. Infeksi yang merubah daripada sel serviks yang mengakibatkan perubahan sel dan akhirnya jadi kanker mulut rahim atau kanker serviks. Gitu. Jadi kalau vaksinnya itu berarti adalah satu upaya, satu terapi yang diberikan untuk mencegah terpapar daripada virus HPV. Upayanya untuk mencegah terkena kanker serviks. Oke, jadi memang lebih ke pencegahan ya dokter ya. Betul. Terus siapa aja sih dok yang beresiko terkena HPV? Apa cuma perempuan? Oke, jadi sebenarnya HPV kan tadi yang kita bilang pertama ya, kan virus ini ada banyak sekali jenisnya. Untuk berbahaya, untuk yang berisiko keganasan pada perubahan kanker serviks ya tentu karena serviks cuma ada di perempuan, maka akan berisiko di perempuan. Nah, tapi apakah bisa terkena juga pada laki-laki? Kita sebut juga bisa. Itu biasanya bentukannya seperti genital wart. Kutil pada kelamin atau kutil di kulit atau di bagian tubuh lainnya. Jadi HPV bisa banyak tipenya. Nah, tipe yang ringan ya bisa berbentuk dalam bentuk kutil. Jadi bisa juga kena laki-laki. Laki-laki terpapar, salah satu pemaparannya adalah dengan berhubungan bebas atau berhubungan seksual. Jadi semakin gonta-ganti pasangan atau semakin banyak resiko pasangannya atau pasangan yang berisiko, maka akan punya resiko tinggi juga untuk terpapar daripada virus HPV. Oke, nah terus dokter, sebenarnya kalau misalnya untuk vaksin itu memang benar cuma sekali seumur hidup. Dan terus yang boleh vaksin itu perempuan aja atau cowok sebenarnya bisa juga sih untuk dilakukan vaksin HPV sendiri? Baik, untuk awalnya memang zaman dulu ya, ketika vaksin yang terbaru belum masuk ke Indonesia, memang hanya diperuntukkan pada perempuan. Karena mengcover untuk high risk HPV. Seperti strain HPV ke-16 ataupun 18 yang bisa beresiko untuk kanker serviks. Tapi berkembangnya zaman sudah ada vaksin yang terbaru, yaitu yang nanovalen. Jadi mengcover hingga 9 jenis virus HPV. Nah, termasuk pada bagian-bagian seperti kutil dan penyakit kelamin. Jadi itu bisa dilakukan pemberian vaksin juga kepada laki-laki untuk mencegah itu. Tapi utamanya tetap pada perempuan, gunanya untuk mencegah terjadi kanker serviks. Oke, terus vaksin HPV itu sebenarnya aman nggak sih dok? Dan ada nggak efek sampingnya? Oke, vaksin ini relatif aman. Bahkan KIPI atau kejadian pasca imunisasinya juga cukup sedikit ya. Maksudnya hampir tidak ada keluhan kecuali ya bagian suntiknya sedikit kram atau pegal itu mungkin kena efek suntik. Tapi untuk efek samping daripada si vaksin ini sendiri sepertinya tidak ada.
Oke, berarti sebenarnya aman ya dok ya Aman, untuk betul. kita sendiri. Terus dok, kapan sih waktu yang bagus banget buat melakukan vaksin sendiri? Apa sebelum nikah, setelah nikah, atau kapan dok kira-kira? Oke, jadi tentu aja pasti yang paling baik adalah sebelum ada riwayat berhubungan ya. Jadi waktu yang terbaik adalah bagi perempuan ketika pertama kali haid atau menarche. Jadi ketika Oke. masuk pertama kali haid, sangat disarankan diberikan vaksin. Sampai pada usia 26 tahun dengan belum ada riwayat berhubungan, ini adalah waktu yang terbaik untuk mendapatkan proteksi paling maksimal. Oke. Gitu. Tapi bagaimana dok? Banyak juga nih kasus-kasus karena baru mengenal namanya ada vaksin HPV, lalu udah menikah, bahkan udah punya anak. Bahkan ada yang lebih dari satu anaknya. Tapi apakah boleh divaksin? Jawabannya tentu boleh. Memang coverage atau perlindungannya tidak sampai 99,9%. Tapi setidaknya lebih baik 80% daripada 0%. Gitu. Tetap ada perlindungannya. Berarti kapanpun sebenarnya bisa ya dok, namun waktu yang terbaik adalah sebelum menikah atau sebelum berhubungan seksual atau lebih bagusnya pada saat menarche pertama atau betul. haid pertama kali ya Betul. dokter ya. Oke, untuk vaksin HPV sendiri sebenarnya kalau udah HPV harus tetap pap smear atau udah aman nih HPV aja berarti nggak perlu pap smear gitu. Oke, pap smear sama HPV saya sering membahas ini menjadi dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau pap smear ini buat saya menjadi kewajiban bagi semua wanita yang sudah ada riwayat berhubungan. Jadi pap smear ini ketika seorang perempuan ada riwayat berhubungan maka dia menjadi wajib untuk melakukan itu. Sedangkan untuk vaksin itu menjadi hak sebagai seorang perempuan untuk mendapatkan perlindungan. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi apakah kalau sudah pernah vaksin harus pap smear ya tetap harus pap smear. Kalau belum pernah vaksin mau vaksin apakah harus pap smear dulu belum tentu. Boleh vaksin langsung, tapi pap smear itu menjadi tetap kewajiban gitu. Nah, kenapa pap smear itu menjadi penting? Ini menjadi catatan buat semua orang supaya orang itu mengerti kenapa perempuan itu harus pap smear. Yang pertama adalah ketika sebuah kondisi yang kita sebut yang kita takutin kan kanker serviks ya. Betul. Nah, kanker serviks ini ketika sudah bergejala, dia merupakan stadium 2 ke atas. Jadi udah stadium 2 ke atas. Jadi udah menjadi kanker serviks dan sudah menyebar. Nah, sedangkan kalau masih stadium 1 ataupun prelesi kanker serviks, biasanya belum bergejala. Itu sebabnya dilakukan pap smear untuk mendeteksi. Karena dengan pendeteksian lebih awal, pengobatannya akan lebih bagus. Outcome-nya akan lebih bagus. Efeknya juga tentu akan lebih minimal dampak yang ditimbulkan oleh si kanker ini sendiri. Oke, jadi kalau misalnya vaksin dan pap smear itu memang keduanya dibutuhkan untuk perempuan ya dokter ya. Oke, terus gimana nih dok cara ngedapetin vaksin HPV atau kita harus perlu appointment dulu atau memang tersedia di rumah sakit kita? Oke, di Bina Medica sendiri sudah menyediakan untuk vaksin Gardasil 9 ya. Jadi untuk yang terbaru strain 9 jenis, jadi bisa di booking atau bisa datang aja ke Bina Medica, konsultasi boleh. Kalau sudah paham mau langsung vaksin juga bisa. Juga bisa, nggak harus si istri atau si wanita, tapi pasangan juga bisa. Oke, jadi bisa buat keduanya ya dok. Betul. Dan di Bina Medica sudah tersedia lengkap. Untuk vaksin sendiri tuh sebenarnya berapa kali suntik sih dok? Oke, vaksin lengkap itu tergantung usia. Jadi kalau usianya masih belum ada riwayat berhubungan dan masih di bawah 16 tahun itu bisa 2 kali suntik saja. Jadi misalnya datang haid di usia 10 tahun, terus dia mau vaksin, ya dia vaksin 2 kali udah cukup. Tapi kalau di atas 16 sampai ya pokoknya ukuran orang dewasa, itu dosisnya 3 kali. Jadi 0, 2, 6. Jadi bulan ke-0, bulan keduanya, lalu 6 bulan dari bulan ke-0-nya. Oh oke. Nah dok, untuk syarat vaksin sendiri apa sih dok? Oke, jadi sebenarnya siapa aja boleh vaksin, mau laki-laki mau perempuan, tapi khusus perempuan tidak boleh di kondisi ibu hamil ya. Jadi ibu hamil tidak boleh mendapatkan vaksin ini. Tapi kalau menyusui itu boleh. Jadi kalau bunda-bunda yang berpikiran mau promil, ya jangan vaksin dulu. Either vaksin dulu selesain baru promil gitu. Oke, jadi memang notis untuk ibu hamil nggak boleh ya dokter ya? Betul. Terus dok, zaman dulu itu kan ada vaksin yang 4 dok, vaksin HPV yang 4. Nah sekarang kan yang terbaru tuh ada yang 9. Misalnya nih dok, aku tuh dulu udah vaksin, yang vaksin 4. Tapi sekarang aku pengen memperbaharui, cukup suntik sekali atau memang gimana dokter? Oke, untuk itu dosisnya harus diulang. Tapi sebenarnya yang diulang adalah 5 jenis virus yang tercover yang dari vaksinnya yang tidak ada di vaksin yang 4. Kan 9 ya totalnya. Yang 4 ini tetap ada, nggak ada masalah. Tetap di pengcoverannya kan seumur hidup ya. Vaksin itu kan seumur hidup. Jadi dia tetap mengcover untuk kanker serviks. Tapi untuk yang
penyakit HPV strain lainnya yang tidak ada di yang lama, itu harus ngulang. Jadi benar-benar harus dari nol sampai selesai. Oke, jadi memang harus ada pengulangan lagi Iya, ya dok, dosis nggak lengkap. perlu Betul. cuma 1 kali atau 2 kali suntikannya. Betul. Kita tahu semua bahwa kanker serviks merupakan salah satu penyebab kematian terbesar pada perempuan ya. Sudah ada sekarang proteksi yang bisa didapatkan oleh para wanita untuk terhindar dari kasus ini atau penyakit ini. Jadi jangan ragu dan jangan bimbang untuk mengambil keputusan untuk mendapatkan vaksin agar bisa mendapatkan perlindungan dari kanker serviks. Oke, terima kasih banyak penjelasannya dokter. Jadi memang buat perempuan semuanya ya dok, wajib banget untuk vaksin HPV plus tetap harus pap smear. Betul. Baik dokter, terima kasih banyak. Dengan senang hati.